Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jadi di kesempatan hari ini saya berada di lereng Gunung Welirang, dan di sini teman-teman, di tengah hutan ini ya, kita menemukan bangunan kuno, bangunan Belanda yang berada di tengah hutan di lereng Gunung Welirang. Nah, coba kalau kita geser di sebelah kiri, di sini ada bangunan Belanda ya teman-teman ya, yang terbengkalai sejak zaman Belanda, yang terkenal. Tempat ini sangat angker, sangat wingit, sehingga masyarakat lokal wilayah sini jarang berani yang datang ke tempat ini meskipun di siang hari. Karena banyak sekali mitos yang berkembang di masyarakat bahwa tempat ini memang benar-benar sangat angker, sakral, yang dijaga banyak sekali makhluk gaib, makhluk astral yang sering menjumpai dan menampakkan diri wujudnya di depan warga. Nah, di sini dikenal dengan nama Sumber Jubel ya teman-teman. Itu adalah sumber mata air yang mengaliri masyarakat di bawah dari gunung ini. Di sana terlihat paralon air ya, dan di ini adalah tandon air sumber dari pegunungan yang ada di Gunung Welirang ini, yang dimana setiap paralon ini mengalirkan air yang dari pegunungan yang dimanfaatkan oleh masyarakat lokal untuk kebutuhan sehari-hari seperti air minum dan lain sebagainya gitu ya teman-teman ya. Coba kita putar ke sebelah kanan. Di sini ada sebuah tampungan raksasa, tampungan air yang di depan sini juga terlihat paralon yang masuk ke sana. Ini tandon pertama, tandon kedua, dan disinilah warga bisa minum, mandi gratis ya dari tempat ini yang berada di lereng Gunung Welirang ini. Jauh sekali dari permukiman warga ya tempat ini, sangat jauh sekali. Jadi hanya petugas pengairan yang mengontrol tempat ini untuk beberapa minggu, 1 minggu sekali, entah beberapa hari datang untuk mengontrol lokasi ini ya. Nah, di sini coba saya buka. Nah, teman-teman, jadi di dalam sana ya, ini adalah sebuah tandon air yang dimana ini adalah kontrol utama dari sumber yang dialirkan warga ke pemukiman ya. Nyatanya dari kunci, jadi saya bisa membukanya teman-teman. Jadi ini adalah bekas peninggalan Belanda ya, yang ada di lereng Gunung Welirang ini. Nah, cerita mistis dari tempat ini teman-teman, di area ini ya, di hari-hari tertentu warga itu sering melihat sosok noni-noni Belanda atau makhluk astral yang menampakkan wujudnya, karena tempat ini dulu adalah pemukiman Belanda gitu ceritanya teman-teman. Jadi ketika kemunculan noni-noni Belanda di tempat ini, sering terlihat warga itu tidak asing lagi, dan cerita ini sudah tidak asing lagi juga di kalangan masyarakat lokal wilayah area lereng Gunung Welirang ini. Kalau kita maju ke depan sana teman-teman ya, nah di sana itu ada lagi ya sumber ya. Coba kita masuk. Nah, di sini ada juga sumber kuno yang merupakan ini adalah tandon pusat ya, tandon pusat yang jadi dibagi untuk sumber ini dibagi 2 wilayah. Kalau yang di sana tadi itu wilayah Kura, kalau yang di sini ini wilayah Trawas teman-teman ya. Ini wilayah Trawas, dan seperti itu tandon airnya. Coba kita mendekat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahayu, rahayu, rahayu. Nah, seperti ini teman-teman. Ini adalah tandon, juga tandon utama yang beda ya, beda alirannya ya. Ini untuk wilayah Trawas teman-teman. Nah, seperti itu tandon airnya. Nah, di sana terlihat Masjid Trawas ya. Tuh, coba kita zoom. Nah, tuh ya. Nah, kelihatan dari sini. Nah, di atas ini ada sebuah goa teman-teman yang dinamakan Goa Nogosari, yang dimana juga terkenal bahwa goa itu angker juga, dan sering muncul penampakan ular raksasa dari dalam goa tersebut. Nah, lihat ya, itu ada keran air yang untuk mengontrol volume atau debit air yang harus disalurkan ke bawah gitu ya teman-teman ya. Nah,
Mungkin di kesempatan kesempatan selanjutnya kita akan naik ke sana menuju ke gua yang angker yang dinamakan Gua Nogosari yang katanya dihuni ular naga tersebut. Nah, coba kita maju lagi ke sumber yang dinamakan Sumber Jubel gitu ya teman-teman. Nah, coba kita tambahkan lagi cerita Sumber Jubel yang terkenal sangat angker tersebut, di mana ada pantangan-pantangan yang harus dipatuhi gitu ya ketika masuki area ini, yaitu siapapun yang masuk ke lokasi ini atau area ini itu sangat dilarang untuk bersiul. Sangat dilarang untuk bersiul karena tempat ini nyata kemistisannya, sangat nyata kesakralannya. Ketika ada orang yang bersiul ya teman-teman, maka mulutnya bisa penceng atau seperti apa ya, ada yang menampar sehingga penceng itu teman-teman ya. Jadi kejadian ini dialami beberapa warga yang sempat tidak percaya dengan kemistisan tempat ini. Dicobalah untuk uji keyakinan ya, bahwa bersiul tidak apa-apa. Ternyata ketika melakukan hal tersebut, mulut warga tersebut penceng begitu teman-teman. Nah, di sini juga ada dua bangunan yang di sana kamar mandi, dan di sini bangunan kuno ya, ini bangunan Belanda teman-teman. Coba kita nanti akan ajak teman-teman semua menuju ke pohon yang saya maksud tadi. Ada salah satu pohon yang dianggap keramat di tempat ini, yaitu pohon tersebut merupakan pusat dari gaib yang ada di sini, yaitu ketika bersiul di tempat itu maka akan terjadi hal yang seperti yang saya ceritakan tadi ya. Tak tonton tak video. Kau no? Ngono aneh kau no. Nah, di sini teman-teman, kita sudah sampai ya. Nyamuk banyak sekali di sini. Nah, di sini pohon yang katanya sangat sakral ya, dimana warga juga sering dijumpai sosok ular yang melilit pohon ini, pohon keramat ini ya. Nah, jadi ular tersebut melingkari pohon ini, sehingga warga menyebutnya ini adalah pohon keramat, yang dimana di pohon ini juga ada larangan nih, saya maksud tadi ya teman-teman ya. Coba saya zoom. Nah, itu ada. Nah, itu larangannya atau pantangannya ya. Nah, dilarang bersiul garis miring anil di lokasi Sumber Jubel. Nah, karena keyakinan masyarakat, siapapun yang anil atau bersiul di tempat ini maka mulutnya akan penceng atau perot gitu ya teman-teman ya. Ini sangat ngeri sekali ya. Nah, seperti itu, ular akarnya juga menyerupai ular, dan ada versi lain yang mengatakan bahwa pohon ini dulu katanya pernah ditebang teman-teman, tapi ini entah benar atau tidak. Yang jelas kita tampung juga informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah pohon keramat yang ada di wilayah sini yang katanya pernah ditebang tapi bisa hidup dan berdiri lagi, yaitu pohon ini yang katanya dililit ular raksasa gitu ya. Dan itu tadi sudah kita coba kita buktikan, ada tulisan bahwa dilarang bersiul di tempat ini, yang menunjukkan bahwa memang ya tempat ini atau pohon ini adalah pohon yang sangat dikeramatkan gitu. Coba kita kembali lagi di sebelah sana tadi, di jembatan yang saya lalui tadi, di sebelah kanan juga ada pohon keramat, yang dimana disitulah sering muncul penampakan noni-noni Belanda yang cantik bergaun putih begitu. Coba saya lagi ke sana tadi, saya lupa ya menekan tombol play, jadi tidak terekam, tidak ke-shot. Coba kita ke sana kembali menuju ke itu jembatan ya teman-teman ya. Jadi itu adalah jembatan kuno, jembatan peninggalan Belanda ya, yang tentunya di jembatan tersebut sering warga lokal dijumpai sosok-sosok yang mengerikan.
kita mendekat ya. Di sana pohon bendo, teman-teman. Pohon bendo ya. Ini adalah dam jembatan kuno yang memang ini adalah peninggalan Belanda yang mungkin sudah direnovasi ya. Nah, di tempat ini teman-teman, ini adalah yang dimaksud oleh warga di tempat ini, sering kemunculan dari noni-noni Belanda yang bergaun putih. Ini cerita nyata, cerita real yang kita dapat dari masyarakat, bahwa di sebelah kanan jembatan yang ada di hutan ini ya, jembatan ini tengah-tengah hutan teman-teman ya. Jadi akses jalan yang kita lalui ini memang muat untuk kendaraan roda 4 atau truk, dan itu kendaraan yang sedang mengambil atau ketika ada pohon yang di sana itu ditebang ya, seperti pohon di atas sana itu pohon pinus dan mauni ya. Jadi ketika ada penebangan maka akses untuk memuat dari kayu tersebut, akses satu-satunya jalan ini. Dan di bawah sini, nah di sini warga juga pernah melihat sosok ular yang ukurannya sangat besar. Tapi ketika warga itu memanggil warga yang lainnya, ular itu sudah raib entah kemana atau hilang secara misterius. Ataukah mungkin ular itu adalah ular siluman? Tapi ya semua kita kembalikan pada Allah, bahwa apa yang dilihat manusia itu atas izin Allah, begitu ya teman-teman ya. Jadi di sebuah hutan di lereng Gunung Mulirang ini ya teman-teman, ada sebuah bangunan Belanda, bangunan kuno yang dinamakan Sumber Jubel, yang ada kemistisan yang sangat luar biasa sekali. Dan juga ada pohon sakti yang dinamakan pohon rawa rontek, pohon yang ketika ditebang bisa hidup lagi. Dan di sini adalah ketika warga melintas melihat sosok noni-noni Belanda yang sedang berdiri di bawah pohon tersebut. Percaya tidak percaya, gaib itu ada ya teman-teman ya. Jadi masalah keyakinan itu tergantung pada individu masing-masing. Jadi saya hanya mencoba untuk mengeksplor dan menunjukkan ke teman-teman semua bahwa di tanah Jawa ini masih banyak sekali ya teman-teman misteri, mistis, teman-teman sakral yang diantaranya salah satunya ada di tempat ini. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan ya, sebagai manusia biasa tentunya saya diadopsi dari salah, hilaf maupun lupa. Saya berupaya mengeksplor, menunjukkan ke teman-teman semua bahwa tanah Jawa ini masih banyak menyimpan cerita mistis yang penuh teka-teki yang perlu terpecahkan. Saya doakan teman-teman semua mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, diberi keberkahan, diberi keselamatan dunia sampai akhirat. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.